Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lepas dulu Ustaz ya. Oke. Ya. Oke, pemirsa Secangkir Kopi. Nah, mudah-mudahan Anda semua yang melihat channel ini setiap hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sehat juga? Alhamdulillah sehat terus gitu. Sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. Alhamdulillah. Kita hari ini berada di pantai di Kalianda ya. Kalianda itu memang terkenal pantainya karena banyak sekali dari ujung sana Bakauni sampai Teluk. ke Teluk ya. Semuanya itu milik Lampung Selatan Kalianda. Jadi pantainya sangat panjang sekali dan indah-indah. Masya Allah. Ombaknya itu menggulung-gulung. Oke. Sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Wis, beberapa. Ya, satu mungkin nanti kita akan bedah gitu ya. Berkaitan tentang menikah, Ustaz. Jadi bagaimana dalam Islam itu, ini mungkin nanti titik tekannya kepada orang tua ya. Titik tekannya kepada orang tua, bahwa orang tua itu mempunyai kewajiban untuk mencarikan jodoh kepada anaknya. Tapi di sisi lain juga anaknya bisa jadi yang dijodohkan itu nggak suka dari anaknya gitu, Ustaz. Nah, bagaimana intinya pertanyaannya itu simpelnya itu bagaimana kalau orang tua itu memaksakan jodoh dan kepada anaknya ya, seperti kalau zaman dulu mungkin ingat ya, seperti kisah Siti Nurbaya lah. Dipaksa nikah gitu ya Dengan kakek-kakek. dengan kakek-kakek gitu ya, dipaksa nikah gitu ya. Bagaimana hukumnya orang tua yang memaksa nikah anaknya ya, memaksa menikahkan anaknya gitu. Iya. Iya. Gimana, Ustaz? Iya. Kalau antum menyinggung Siti Nurbaya, ya pantas nggak mau orang gadis dinikahi sama kakek-kakek. Oh, iya. Iya. Ya mungkin nanti lebih luas, juga cuma kakek-kakek ya. Ya, baik. Pemirsa Secangkir Kopi TV, channel yang keren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ini masih suasana Syawal ya. Nah, mudah-mudahan pemirsa sudah menyelesaikan puasa ibadah saum Syawal. Syawal ya, seperti setahun penuh. Wah, puasa setahun penuh, Masya Allah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Syawal. Amin. Baik. Jadi kalau sebenarnya ada dua bagian tuh. Ada 2 poin ya. Ada 2 poin. Poin pertama, apa kewajiban orang tua terhadap anak? Ya. Kewajiban orang tua terhadap anak. Tapi ada poin yang kedua, apakah boleh orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang dia tidak ridho kepadanya atau dia tidak sukai? Oh ya. Jadi anaknya nggak suka. Anaknya nggak suka. Ya. Jadi ada pertama kewajiban orang tuanya, kemudian yang kedua ini ada masalah nggak mau gitu. Si anaknya nggak suka dengan orang calon yang dicontohkan itu. Nah, masuk. Baik ya, ini ada 2 poin. Poin pertama tentang apa kewajiban orang tua. Orang tua ini itu punya kewajiban banyak. Di antaranya itu mendidik, ya, menafkahi, ya tentu, gitu, memberikan perlindungan, bahkan sampai kepada menikahkan. Ya. Nah, gitu, menikahkan ini menjadi kewajiban orang tua nih. Jadi jangan ada nanti orang tua punya prinsip, ya udahlah terserah anaknya aja nanti jodohnya gimana gitu. Oh gitu. Maksudnya, itu nggak boleh juga Ustaz ya? Nggak boleh. Nggak boleh orang tua yang masa bodoh terhadap jodoh anaknya gitu? Oh iya, nggak boleh. Oh gitu. Sehingga kalau tanda kutip zaman modern sekarang ini kadang-kadang akhirnya anak-anak kita itu mencari jodoh dengan cara yang kurang pas. Iya. Seleranya sendiri gitu ya. Karena
Kalau di persentase barangkali, gitu, orang menikah itu anak muda nih lebih banyak pertimbangan duniawinya daripada pertimbangan ukhrawinya. Betul. Biasanya anak muda nih betul. pilihannya itu akan lebih banyak pertimbangan duniawi daripada pertimbangan ukhrawinya. Masya Allah. Makanya itu ada garis orang tua lah ya bahasanya. Ya, orang tua harus mengarahkan. Harus mengarahkan ya. Ya. Betul. Nah, ya kalau mau jujur-jujuran misalnya gini ya, kalau perempuan ditanya kamu nyilih calon kamu yang gimana? Yang kaya. Mesti kaya. Ganteng. Pendidikan tinggi, walaupun Tinggi, mungkin ya, akhirnya betul. melalaikan agamanya. Iya. Gitu. Sama dengan kalau dibalik, yang laki-laki, kamu kalau milih calon istri yang kayak mana? Cantik. Ya. Begitu Itu ya. faktor duniawi biasanya lebih dominan. Betul. Nah, padahal Nabi SAW sendiri kan bukan melarang. Bukan. Jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya menikah karena cantik juga nggak apa-apa. Boleh. Karena cantik boleh, karena kaya boleh, karena keturunan boleh gitu. Tapi jangan sampai mengalahkan agama. Nah, kewajiban orang tua itu sebenarnya mengarahkan supaya anaknya ini kalau dapat jodoh itu lebih mengutamakan kepada agama. Oh, begitu. Gitu. Jadi kalau nanti yang penting agamanya terus melalaikan yang lain juga nanti nggak bagus. Gitu. Makanya dalam agama kita kan kalau mencari jodoh itu kan kalau bisa itu ada istilah dalam fikih itu sekufu. Jangan terlalu jomplang lah gitu. Sekufu dalam bidang apanya? Banyak hal. Oh gitu. Misalnya gini, ada laki-laki profesor gitu. Nikah sama nggak lulus SD misalnya. Ya boleh aja, ya, tapi boleh aja. Nanti jadi kendala dalam komunikasi misalnya. Ya, betul. Makanya ini perlu sekufu itu begitu. Sekufu itu macam-macam ya. Bisa pendidikan, bisa yang lainnya. Atau misalnya kaya banget. Satunya kekayaannya model Bill Gates misalnya. Uangnya udah nggak berseri. Masya Allah. Ini yang satunya jodohnya misalnya calonnya orang miskin. Rumah aja mau roboh gitu misalnya gitu. Itu kan nanti juga beban mental. Antara dua hal yang berpasangan itu nanti jadi beban mental. Nanti jadi bisik-bisik tetangga. Itu nikah gara-gara pengen kekayaannya. Iya, betul. Mental. Tapi sebenarnya itu boleh. Boleh. Secara hukum tetap boleh. Tapi Islam menganjurkan supaya yang begitu juga diperhatikan. Betul. Dengan kalimat apa tadi? Sekufu. Setara. Ya, jadi jangan terlalu jomplang. Betul. Ini yang calon suaminya ganteng misalnya nih, yang perempuannya kurang cantik, nggak cantik lah ya. Mungkin bahasanya gitu, nggak cantik. Sehingga nanti ketika dia mau berjalan berdua gitu, orang-orang ngerasain itu suaminya apa nggak salah ngelihat itu. Misalnya, walaupun boleh nggak begitu? Boleh aja. Kalau dia ridho boleh, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi Islam memberikan pelajaran ke kita bahwa ya mencari jodoh itu harus kalau bisa sekufu supaya tadi tidak terlalu beban moralnya tidak terlalu tinggi gitu. Betul. Nah, ini jadi kewajiban orang tua tadi apa? Menjodohkan, menikahkan anaknya. Menikahkan anaknya itu tentu mengarahkan kepada yang baik. Jadi kalau ada orang tua membantu mencarikan jodoh itu, ya itu salah satu dari kewajiban orang tua. Oh, begitu ya. Jadi dia carikan yang baik, pendidikan yang baik, yang akhlaknya baik gitu, yang agamanya baik gitu. Justru berarti kepada orang tua itu harusnya orang tua sekarang itu berarti harusnya mengarahkan anaknya untuk mendapatkan jodoh yang baik secara agamanya segala macam gitu. Terutama agamanya. Jadi jangan, mungkin ada pesan ini untuk orang tua, Ustaz. Karena mungkin di zaman sekarang itu luar biasa. Ada yang menikah dari media sosial gitu, nggak tahu rumahnya mana, tahu-tahu ke rumah melamar gitu. Mungkin nasihat untuk orang tua, Ustaz ya. Berhati-hati. Betul. Karena gini juga, kadang-kadang ada orang yang cuek gitu, orang tua yang cuek. Nah, betul itu, Ustaz. Cuek. Jadi terserah anak saya aja lah, itu kan yang mau nikah kamu. Nah, ya
Ya nggak begitu juga, karena nanti kalau ada kendala dalam rumah tangga, Mau ndak mau. kalau kendala dalam rumah tangga, kalau wanita itu pasti kembalinya ke orang tua. orang tua, Betul, karena ketika terjadi perceraian, Ya, naudzubillah seorang ya. wanita itu kembalinya ke walinya, Iya, ke orang tuanya lagi ya. nah, ke orang tuanya lagi. Jadi bukan tanpa ada hubungan, pasti ada masalah itu juga kembalinya ke Ke orang tua. orang tua. Makanya orang tua harus ikut andil memberi masukan yang baik Betul. dengan cara yang baik. Ini Betul. poin satu Poin ya. yang satu, betul. Nah, poin yang kedua. satu. Nah, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua itu apakah boleh memaksakan? Jadi kalimatnya itu memaksakan. Dipaksa ya. Jadi Karena itu sebuah kewajiban, terus kemudian orang tua maksa. kamu harus mau Kamu sama harus ini. mau sama ini. Gitu. Nah, ini yang poin kedua nih. Gimana, Ya. Ustaz? Jadi Nabi SAW itu mengingatkan kita bahwa kalau dia gadis itu dimintai izinnya. Jadi izin ke anaknya dulu, Ustaz? Iya, diminta izinnya, dimintain izinnya. Kalau dia janda, dimintai persetujuannya. Izin sama setuju bedanya apa, Ustaz? Ya, Gimana itu? kalau janda ini kan sudah punya pengalaman. Oh, gitu. Ya. Dia sudah lebih bisa memberikan pertimbangan. Jadi dia sudah merasakan getir pahitnya rumah tangga. Apakah janda cerai atau janda mati? Meninggal ya. Jadi kan janda atau duda itu kan ada dua, ada Iya. janda cerai, ada Iya. janda mati. Iya. Dia sudah pernah merasakan kehidupan. Artinya senengnya berumah tangga dia sudah pernah merasakan, pahitnya berumah tangga juga sudah Sudah pernah merasakan. Iya. Sehingga dia bisa mempertimbangkan tentang dirinya. Oh, betul. Nah, tapi kalau gadis Heeh. yang belum pernah menikah itu, Heeh. nah dia kan belum tahu. Iya, belum tahu rasanya berkeluarga, Nah, karena makanya membangun rumah tangga. nikah ini kan nggak ada yang tahu kecuali yang sudah pernah merasakan. Betul. Nah, jadi kalau gadis itu dimintai izinnya, Izin. kalau perempuan janda dimintain. Setuju, Persetujuan. persetujuannya. Nah, gitu. Bisa detailkan, Ustaz. Kalau izin itu berarti maknanya kalau misalkan perempuannya izin ndak mau itu gimana, Ustaz? Ya kalau Kalau makanya misal gadis tuh, kalau dia nggak mau dia nggak bisa. oh nggak bisa. Orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Sukai. Nah, gitu. Berarti sama ya sebenarnya izin sama setuju? Iya, sebenarnya Mirip-mirip. aja. Nah, hanya mirip-mirip saja. penekanannya gini, kalau Si gadis janda, gadis. itu kan nanti pertimbangan dari orang tua jauh lebih besar. Dibandingkan pertimbangan kalau janda. Betul. Jadi dari sisi kualitas pertimbangannya oh, saja. begitu ya. Nah, kalau gadis kan belum tahu, dia harus dikasih tahu, diberi pertimbangan yang lebih matang. Oh, Gitu. iya. Dinasihati. Ada sahabiah kisah. Ya. Ini kan kisah ini sangat menarik ya. Di zaman Nabi SAW Sama Nabi. ada istri sahabat Nabi dari Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Sabit bin Qais itu punya istri, dia mengajukan cerai. Mengajukan cerai kepada Nabi SAW. Jadi baru nikah tuh. Sudah nikah. Oh, sudah nikah. Terus kemudian ada masalah. Ya, masalahnya sederhana. Oh, sederhana. Masalahnya karena istrinya tidak mencintai suaminya. Jadi ngadu ke Rasul. Gimana, Iya. Ustaz? Lanjutin. Nah, jadi istri jadi Sabit bin Qais ini meminta cerai. Yang minta istri atau Istri. suami? Istri yang minta cerai. Istri meminta cerai kepada Nabi. Mm-mm. Kenapa? Apakah Qais ini Tidak menafkahi gitu kata Rasul. tidak baik agamanya Ah. atau akhlaknya buruk gitu? Ah. Jadi Nabi menanyakan apakah karena agamanya buruk atau akhlaknya buruk. Oh gitu. Terus jawabannya gimana, Ustaz? Kata istri Sabit bin Qais ini, beliau mengatakan, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tapi aku takut kufur setelah iman. Maksudnya gimana tuh? Aku takut kufur setelah iman. iman. Artinya istri Sabit ini tidak bisa mencintai suaminya.
Oh. Jadi jadi jangan juga orang bilang oh nikah itu kan enggak dengan cinta loh. Ya salah satu penyubur rumah tangga itu kan karena cinta. Cinta. Jadi begitulah indahnya Islam. Tidak boleh kita mendewa-dewakan cinta, tapi juga tidak menghapuskan Cinta. cinta itu sendiri. Jadi kata istri Sabit bin Qais mengatakan, aku tidak mencela agama dan akhlaknya suamiku, tapi aku takut kufur setelah Islam. Nah, akhirnya Nabi tanya. Artinya sebenarnya itu kalau dimaknai, kalau mungkin kan orang susah memaknai kufur setelah Islam itu mungkin ya nggak cinta lah. Saya itu nggak cinta sama suami saya gitu. Karena saya udah nggak cinta pada suami saya khawatir saya nggak bisa patuh sama suami. Oh begitu. Ya, betul, saya betul. tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Ya, karena nggak cinta tadi. Nggak cinta tadi. Poinnya. Kalau tidak bisa taat, tidak bisa mencintai suami tidak bisa patuh kan jatuhnya kufur. Betul Ustaz. Jadi dia bermaksiat kepada suaminya sehingga menjadi dosa besar. Ya gitu. Terus jawaban Rasulullah gimana Ustaz? Nah akhirnya Nabi mengatakan, apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya? Maksudnya kebun apa itu? Nah apakah kamu ingin mengembalikan maharnya? Oh kebun itu mahar. Karena Sabit bin Qais ini memberi mahar istrinya dengan sebidang kebun. Oh gitu. Terus jawaban kata istrinya iya. Oh siap. Artinya istrinya ingin meminta cerai dari suaminya dengan cara mengembalikan maharnya. Nah, cerai yang diminta oleh istri ini kalau dalam fikih ini sering disebut dengan khulu. Ya perceraian tapi cerai tapi yang memulai dari pihak istri. Kalau talak kalau talak itu ya cerai juga, teman dari suami kan. Suami menceraikan istrinya. Kalau ini istrinya minta diceraikan oleh. Ya, jadi teman-teman ada dua istilah ya dalam perceraian. Ada talak satu yang dari suami yang minta cerai, itu namanya talak, dan kalau dari istri namanya khulu. Ya, khulu. Nah, jadi begitu. Betul. Jadi ternyata ya karena tidak suka tadi, kembali ke poin 2 tadi, kalau seorang anak itu tidak suka kepada calon suaminya dan dia paksakan, bisa tadi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dan itu Rasulullah membolehkan. Artinya orang tua itu tidak boleh memaksa. Ya, terlalu kaku lah. Memaksa, bukan kaku lagi, memaksa. Oh, iya. Yang nggak boleh itu tanda kutip memaksa. Kalau memberikan arahan, memberi masukan, memberi gambaran, boleh nggak? Boleh. Ya itu keharusan, kewajiban tadi. Iya. Ya kan cinta kan setelah dijalani. Nah, misalnya begitu. Betul. Jadi jangan kayak orang jahil, orang-orang barat ya. Orang barat itu kan kadang-kadang menikah itu kan bahkan kumpul kebo dulu baru nikah. Alhamdulillah, itu nggak boleh. Berzina dulu baru. Tentu itu nggak benar. Jadi kalau dalam Islam ya memang ada yang nanti cinta itu setelah dijalani. Yang penting dia ridho nggak nak. Kamu ada bapak punya kenalan tuh, anaknya si fulan, bapaknya baik, pendidikannya baik, akhlaknya baik. Gimana kamu mau nggak? Gitu. Akhirnya anaknya perempuan ini diam aja. Wah, maka Nabi mengatakan diamnya wanita itu adalah izinnya. Oh gitu. Jadi iya sebenarnya. Iya, tapi kan karena rasa malunya maka diam. Jadi kalau wanita ketika dimintain izin itu diam, itu tanda persetujuannya. Gitu. Oke, masuk poinnya. Jadi 2 poin tadi ya. Jadi kewajiban orang tua itu memang harus menjodohkan, menikahkan, mencarikan. Kemudian kalau kewajiban larangannya adalah memaksakan. Iya. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin kalau kita tadi awal itu memang memaksa atau menjodohkan itu kayaknya seolah-olah perempuan atau laki-laki juga sama, Ustaz. Kita punya anak laki-laki gitu, kita juga memberikan arahkan sebagai orang tua untuk menjodohkannya.
Ya, mencarikan mengarahkan jodoh. lah, mengarahkan. Oh iya, sama. Tetap kewajiban ya, Ustaz, ya? Iya. Jadi walaupun anak kita itu laki-laki, Laki, ya tetap untuk mengarahkan untuk mencari jodoh yang baik tadi ya. Baik ya tadi. di kalangan sahabat begitu. Begitu juga Ustaz ya. Sahabat itu saling menjodohkan dengan anak, dengan saudaranya, dengan kawannya, dengan Betul. temannya gitu. Betul. Nah kalau orang-orang, saya tahu saya ada di beberapa jamaah minal muslimin itu, Hah? di beberapa organisasi Islam itu juga saling menjodohkan. Iya. Ya baik-baik saja. Baik-baik Atau saya kerja misalnya ngajar guru, saya punya kawan guru, punya anak, saya tahu nih anak ini dari dulu kok akhlaknya baik ya. Nah, jadi nanti udah gede kita jodohin lah. Nah, gitu. Nah itu boleh-boleh saja. Baik laki-laki ataupun Iya, perempuan. baik anak laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau yang kalimat memaksa tadi itu juga tidak boleh. Laki-laki tidak Iya, boleh dipaksa, tidak perempuan boleh dipaksa. tidak boleh dipaksa. Tapi Iya. karena izin mau dinikah itu ada di perempuan, maka kalimat maksa dan tidak maksa itu memang lebih banyak mengarah kepada Perempuan. mempelai perempuan. Tapi kewajiban sebagai orang tua untuk mengarahkan itu baik anak laki-laki maupun Iya. perempuan kita harus mengarahkan. Supaya nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa Amin. Mungkin cukup Ustaz ya. baik. Ada pesan-pesan? Cukup? Cukup insya Cukup, Allah. insya Allah, Mudah-mudahan karena kita nih di bulan Syawal tadi, mudah-mudahan masih bisa melaksanakan ibadah Puasa saum Syawal. Syawal. Iya. Yang belum karena mumpung masih Iya. panjang. Iya. Dan biasanya bulan Syawal itu bulannya menikah kan. Oke, teman-teman, Sangkir Coffee yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bincang-bincang kita dengan Ustaz Lutfi tentang mengenai seorang orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah. Sebenarnya tidak ada, jangan dibenturkan ya. Jadi orang tua itu mempunyai kewajiban untuk mencarikan jodoh kepada anaknya. Tetapi dalam mencarikan jodoh juga orang tua diberikan batasan, tidak boleh memaksa. Asal kamu harus nikah sama ini ya. Nah, itu batasan mungkin dari orang tua istilahnya. Ya mungkin bisa dipahami. Sekian saja. Silahkan like, share, dan subscribe. Komen boleh di bawah. Mau tanya apa tentang masalah seputar fikih atau apapun bisa. Silahkan komen di bawah ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok nih. Saya dari presenter cocok nih. Presenter aja sampai